Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah perencanaan pembelajaran ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran. Pada penyusunan silabus dan RPP yang kita susun kemarin, di situ tercantum tujuan pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik? Sebelum kita menyusun silabus maupun RPP, sebaiknya kita menyusun terlebih dahulu pemetaan kompetensi dasarnya, sehingga nanti kita akan memudahkan dalam membuat silabus ataupun RPP kita nanti. Berikut ini contoh pemetaan kompetensi dasar yang saya buat kolom-kolom, di mana di sini ada kolom nomor, kolom KD atau kompetensi dasar, kolom indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dan kolom tujuan pembelajaran serta alokasi waktunya. Untuk kolom KD ini langsung kita ambil dari Permendikbud nomor 24 tentang KI dan KD, khususnya pada lampiran 15 tentang mata pelajaran matematika atau KI-KD mata pelajaran matematika. Indikator pencapaian kompetensi ini kita rumuskan dari KD dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional dan hanya mengandung satu tindakan. Sekali lagi, IPK ini dirumuskan dari KD menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan hanya mengandung satu tindakan. Kemudian IPK ini juga dirumuskan dengan kalimat yang jelas, simple, dan mudah dipahami. Kemudian pada kolom tujuan pembelajaran ini dirumuskan dari indikator. Secara khusus bagaimana merumuskannya nanti akan kita bahas. Nah, cara merumuskan tujuan pembelajaran itu bagaimana? Tujuan pembelajaran itu merupakan penjabaran dari kompetensi dasar, karena kompetensi dasar itu secara umum. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar ini, maka dirumuskan tujuan pembelajaran. Nah, perumusan tujuan pembelajaran dilakukan setelah guru selesai merumuskan IPK pada tiap KD. Jadi tujuan pembelajaran itu disusun setelah guru merumuskan IPK dari tiap-tiap KD. Hanya di sini apa KD. Kemudian kita rumuskan IPK-nya. Misalkan di sini ada IPK 1, IPK 2, IPK 3, dan seterusnya. Nah, IPK inilah yang akan kita susun tujuan pembelajarannya. Misalkan IPK 1, maka kita susun tujuan pembelajaran 1. IPK 2 kita susun tujuan pembelajaran 2. IPK 3 kita susun tujuan pembelajaran 3. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini, maka secara sederhana tujuan pembelajaran ini adalah target atau kondisi yang akan dilakukan dan diperoleh peserta didik saat proses dan setelah selesai proses pembelajaran. Maka dalam tujuan pembelajaran ini tergambar proses dan hasil. Ya. Nah, proses dan hasil ketika pembelajaran berlangsung itu dapat menggunakan
karakter apa untuk sikap pengetahuan atau keterampilan, sehingga guru nanti bisa merumuskan dalam bentuk indikator-indikator. Nah, cara merumuskan IPK-nya nanti pada setiap KD sekurang-kurangnya dikembangkan satu atau lebih dari IPK. Yang jelas lebih dari satu, karena KD itu masih bentuknya umum. Untuk mencapai yang spesifik-spesifiknya kita gunakan IPK. IPK nanti harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik, sehingga nanti ada IPK. Jadi ada IPK penunjang. IPK nanti dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Artinya dari KD tadi disusun IPK-IPK-nya yang menggambarkan hierarki kompetensinya. Jadi mulai yang materi awal sampai materi yang terakhir. Nanti akan kita berikan contoh bagaimana IPK itu menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusan IPK sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajarannya. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik? Maka tadi setelah kita rumuskan IPK-nya, maka kita buat tujuan pembelajarannya. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran ini nanti wajib ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran, maka ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan, yang kita singkat dengan A, B, C, D. Ini diingat-ingat. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran harus mencantumkan A, B, C, D. Apa saja A, B, C, D itu? A-nya itu merupakan audiens. Apa audiens? Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, audiens adalah siswa. Jadi peserta didik itu merupakan audiens. Walaupun secara bahasa di audiens itu pendengar, tapi karena di sini merupakan proses belajar mengajar, maka audiens di sini adalah merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran, yaitu siswa atau peserta didik. Jadi A yang pertama adalah audiens, artinya siswanya. Kemudian B, behavior. Behavior berarti tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses belajar mengajar. Nah, dalam konteks proses belajar mengajar nanti, behavior itu terlihat pada aktivitas siswa di dalam pembelajaran. Maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran nanti, behavior nanti ditulis menggunakan kata kerja operasionalnya. Jadi di sini behavior atau tingkah lakunya atau aktivitas siswanya nanti berupa kata kerja operasional seperti kalimat-kalimat memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Nah, penggunaan kata kerja operasional ini nantilah tidak boleh lebih dari 1. Jadi hanya ada 1 kata kerja operasional. Jadi untuk merumuskan tujuan yang pembelajaran yang pertama adalah A, yaitu audiens, merupakan siswanya atau peserta didiknya. B, behavior, merupakan tingkah laku atau aktivitas peserta didik, dirumuskan dalam bentuk kata kerja operasional. Dan hanya ada 1 kata kerja operasional, tidak boleh lebih dari 1.
Kemudian C, apa dimaksud C? C yaitu condition. Condition itu berarti suatu keadaan. Dalam konteks belajar mengajar, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu perumusan condition adalah dengan menjawab pertanyaan aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Nah, kondisi nanti ditulis dalam bentuk kata kerja. Nah, kondisinya nanti dituliskan dalam bentuk kata kerja. Jadi apa yang akan dicapai oleh siswa? Kalau tadi audien ini siswanya, behavior ini tingkah lakunya atau aktivitas dari siswa dalam belajar, terus apa yang dicapai oleh siswa dalam aktivitas belajar tersebut yaitu condition. Sedangkan yang D ini disebut degree. Degree itu berarti suatu perbandingan. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, degree itu berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Nah, tingkat degree ini nanti berbeda-beda tergantung pada bobot materi yang akan dipelajari. Serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Jadi dalam degree nanti ada perubahan tingkah laku atau penguasaan materi siswa setelah proses belajar mengajar. Jadi sekali lagi untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini harus ada 4 unsur pokok yang harus dicantumkan. Kita singkat dengan A, B, C, D. Audien siswa, behavior tingkah laku atau aktivitas belajarnya, conditionnya ini merupakan yang dimaksud dengan condition ini nanti kegiatan pembelajaran nanti yang dilakukan itu apa agar hasil dari behavior ini tercapai. Kemudian degree ini dalam artian yaitu membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Ini yang wajib. Nah, untuk yang sekarang biasanya ditambah dengan K atau karakternya. Ini tidak wajib, sunnah. Kalau disuruh mencantumkan karakter, kita tinggal menambah karakter saja. Sedangkan wajib adalah A, B, C, D ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi. Menuliskan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dalam berbagai posisi gambar. Sekarang kita rumuskan tujuan pembelajarannya bagaimana. Perhatikan, tujuan pembelajaran dari IPK ini bisa kita susun dengan menyimak penjelasan guru. Peserta didik dapat, kita tuliskan indikatornya, menuliskan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dalam berbagai posisi gambar. Kalau ada karakter tinggal menambahkan karakternya itu dengan cermat dan teliti. Nah, mana unsur ABCD-nya? Perhatikan. Dengan menyimak, ini condition-nya. Jadi kondisinya dengan menyimak. Peserta didik ini jelas tadi adalah audiensnya. Ya, siswa itu peserta didik audiensnya. Kemudian menuliskan teorema Pythagoras ini merupakan aktivitas. Ya, aktivitas belajar atau tingkah laku peserta didik. Maka menuliskan teorema Pythagoras ini disebut dengan behaviornya. Ya, A, B, C. Sekarang D degree-nya. Degree-nya itu dalam berbagai posisi gambar yang diharapkan. Jadi sekali lagi, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menuliskan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku dalam berbagai posisi gambar dengan cermat dan teliti. Maka ini sudah mengandung 4 unsur. Peserta didik merupakan audiens, kemudian menuliskan teorema Pythagoras ini behaviornya atau aktivitas belajarnya, kemudian kondisinya itu dalam aktivitas belajarnya itu dengan menyimak kondisinya.
Sedangkan dalam berbagai posisi gambar ini adalah degree-nya. Kalau mau ditambahi karakter, cermat dan teliti ini merupakan karakter. Jadi ABCD. Yang wajib hanya 4 ini saja. Ini contoh dari IPK kita rumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Contoh yang kedua, misalkan ada indikator pencapaian kompetensi memahami cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Cara menyusun tujuan belajarannya dengan mengamati contoh pada buku siswa peserta didik dapat memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan percaya diri dan berani. Siswa ini peserta didik ini merupakan audiens dengan mencermati merupakan condition, kemudian memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini merupakan apa? Tadi behavior. Dengan percaya diri dan berani ini merupakan karakter. Nah, ini tadi bahwa contoh IPK itu harus hierarkis. Ini contoh IPK itu harus hierarkis. Misalkan di sini ada KD 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar. Pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka IPK-nya dapat kita susun secara hierarkis. Pertama, menjelaskan pengertian bentuk dan unsur pada bentuk aljabar. Kemudian menentukan operasi tambah dan kurang, menentukan operasi kali dan bagi, serta pangkat, kemudian menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan suku-suku, menyebutkan faktor dari suatu bentuk aljabar, dan seterusnya. Jadi ini hierarkis secara urutan-urutan pembelajarannya, mulai dari bentuk yang rendah sampai yang ke tinggi. Ini yang dimaksud hierarkis. Nah, untuk tugasnya nanti kalian buatlah pemetaan KD yang mencantumkan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran dikerjakan satu kelompok, di mana masing-masing kelompok hanya satu KD saja. Nanti dibuatkan kolom seperti ini. KD-nya apa? IPK-nya tentunya ada IPK 1, IPK 2, IPK 3, IPK 4, dan seterusnya. Kemudian tujuan pembelajaran ini bagaimana? Seperti contoh di atas tadi, cara merumuskan tujuan pembelajaran dan IPK-nya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya beri waktu 1 minggu dari saat ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.